Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar objek IPA dan pengamatannya di kelas 7 ini. Perkenalkan dulu, nama saya Ike Verina Nisfiatin Ramdania, dipanggil Bu Ike, dan saya mengajar di kelas 7 dan kelas 8, khususnya fisika. Yuk langsung saja kita membahas objek IPA dan pengamatannya. Pernahkah kalian mengamati suatu gejala alam seperti turunnya air hujan, air es, dan terjadinya petir? Tentu saja kita pernah mengalami ini semua kan ya. Nah, ini semua termasuk IPA, termasuk gejala yang ada di dalam IPA. Apa sih IPA itu? IPA adalah ilmu yang pelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, apa saja yang ada di sekitar kita? Tentunya yang pertama makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, virus, dan bakteri. Selain itu ada makhluk tak hidup, contohnya air, udara, tanah, dan lain sebagainya, yang termasuk benda mati atau makhluk tak hidup. Nah, dari kedua contoh tersebut itu termasuk objek IPA. Di dalam objek IPA ini ada objek biotik, yaitu objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia tadi, tumbuhan, hewan, virus, dan sebagainya. Terus ada objek abiotik, yaitu objek yang terdiri dari makhluk tak hidup seperti air tadi, udara, pesawat, tanah, terus kayu, dan lain sebagainya. Lah, untuk mengamati suatu gejala alam tadi, kita membutuhkan penyelidikan IPA. Nah, apa saja sih langkah penyelidikan IPA itu? Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, pengamatan, yaitu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera kita, misalnya mata, hidung, mulut, telinga, dan tangan, tergantung apa yang kita amati. Selain itu, bisa menggunakan alat ukur yang sesuai. Misal kita mau mengamati tinggi dari tumbuhan kecambah. Nah, bisa menggunakan alat ukur penggaris. Yang kedua, inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, setelah kita mengamati tadi, kita bisa menjelaskan apa saja yang telah kita lihat. Contohnya, misalnya kita mengamati sapi. Nah, sapi itu mempunyai kaki 4, warnanya coklat. Nah, penjelasan tersebut itu termasuk inferensi. Yang ketiga, mengkomunikasikan, yaitu mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Nah, kalau dalam bentuk tulisan bisa dalam bentuk kurva, tabel, grafik, dan bagan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari penyelidikan IPA? Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bisa bersinar? Yang kedua, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Yang ketiga, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, di sini IPA mempunyai 4 bidang. Yang pertama, fisika. Di dalam fisika ini
mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya mempelajari gerak, cahaya, panas, energi, dan gejala alam fisik lainnya. Sedangkan kimia menyelidiki tentang penyusun dan perubahan zat yang tidak bisa kembali semula. Misal, kita membakar kayu. Nah, kayu awalnya kan kayu, setelah dibakar menjadi arang warna hitam dan dia tidak bisa kembali ke kayu lagi kan. Nah, ini termasuk kimia. Terus biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukurannya sangat kecil sampai dengan lingkungannya sangat luas. Dan yang terakhir, ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, contohnya bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, untuk selanjutnya ini tugas kalian, yaitu membuat penyelidikan IPA pada salah satu jenis tanaman, misal jambu, jagung, pepaya, pisang, padi, dan lain-lain. Bisa ambil salah satu dan dicatat di buku tulis. Nah, ini sudah saya kasih contoh bagaimana membuatnya, dan saya kasih beberapa jenis daun, batang, dan akar agar kalian bisa bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Sekian dari saya, semoga kalian paham dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.